Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Li Pai sendiri murid langsung di bawah Tai Pai Chinsing, si pelajar immortal di dinasti Tang. Terakhir hidup sebagai reinkarnasi Li. Setelah kematiannya, layaknya Li Yuanpa, dia mengingat kembali kehidupannya. Putri Nahe bertanya, kenapa Kak Cincun? Sistem melanjutkan, tapi tenanglah, Kak Su dan adik Li akan menjadi lebih kuat. Tentunya dengan bertambah kuatnya host, akan bertambah kuat juga God and Demon yang dipanggil. Tai Pai bertanya, ada apa yang mulia? Tachi menjawab, biarkan dia, biasanya emang begitu. Lanjutkan makan aja, ayo belanja adik Li. Cincun merespon, baiklah, mari belanja, aku butuh gerak abis makan. Lalu, sekarang kita pergi ke dinasti Nanco, di mana ada si Feng Huang sama bawahannya. Bawahannya berkata, Non, apa Tuan Chin yang populer di Luoya adalah bagian dari kerajaan Qianyue? Feng Huang menjawab, aku juga nggak tahu. Loh, kalau beliau sejenius 9 bintang yang lebih kuat dari tetua di sekte itu, dia pasti bisa membantu Nona mengakhiri kontraknya. Harapannya gitu. Kalau tidak, aku akan menghabisinya. Aku tidak akan membiarkan lelaki manapun melihatku telanjang kecuali suamiku. Tidak banyak harapan. Kerajaan Qianyue itu kecil, gak mungkin bisa punya jenius berbintang 9. Cincun. Sekarang kita pergi ke Cincun dan juga si Yuanpa. Yuanpa berkata, yang mulia, ada yang mengikuti kita. Di sini Tachi juga sadar ya kayaknya ya. Cincun berkata, di depan ada lahan kosong tanpa penghuni. Ayo ke sana untuk mengurusinya. Mereka pergi ke sana. Tiba-tiba ada yang menyerang ke arah Cincun, tapi dengan cepat langsung ditahan sama Yuanpa. Yang mulia, hati-hati. Orang yang menyerang berkata, serahkan harta kalian. Kalau tidak, kalian akan mokat. Di sini kita lihat ya, si orang itu mengeluarkan sebuah skill seperti skill kayak apa ya? Kayak mungkin yang mengisolasi ya mungkin ya. Cincun berkata, sombong sekali. Yuanpa, tangkap dia. Siap, laksanakan yang mulia. Di sini Yuanpa maju menyerang, dan orang itu dia mengeluarkan sebuah skill, dan mereka berdua beradu serangan. Tapi ternyata si orang misterius ini gagal untuk menahannya. Hah, kekuatanmu benar-benar di atas Void Transformation Realm. Baru sadar sekarang. Kenapa mau kabur? Dan Yuanpa langsung menyerang lagi ke arahnya. Dia mencoba untuk menahannya menggunakan tangannya nih. Dia memunculkan shield. Tapi ternyata serangannya terlalu kuat dan dia pun terhempas. Dalam hati, oke, ternyata itu adalah Cuhe. Dalam hati Cuhe, gawat, aku nggak tahu anak ini sangatlah kuat. Cincun berkata, wah, bukannya ini penguji kita, Kak Cuhe. Utusan dinasti mencoba untuk mengambil alih harta dengan ancaman untuk menghabisi. Sangat membuka mataku. Manusia kejam. Kak Cincun dan yang lainnya beda sama orang-orang jahat ini. Aku salah satu penguji. Kalian tidak bisa menghabisiku karena penguji ya. Dalam hati Cincun, aku menyinggungnya hari ini. Kalau aku tidak menghabisinya, aku pasti dapat masalah. Kira-kira berapa banyak poin yang bisa aku dapat dari menghabisi Void Transformation Realm? Terus tiba-tiba ada yang datang di atas tuh di langit. Berhenti! Tapi dengan cepat Cincun langsung menghabisinya. Ting menghabisi layer pertama Void Transformation Realm, mendapatkan 102.500 XP point. Selamat kepada host telah mencapai layer keempat Golden Core Realm. Pak Su, kau datang tepat waktu. Saat penguji menyerang dan mengancam nyawa kami, tapi kami telah menghabisinya. Tidak perlu memberiku hadiah. Ini hanyalah kewajiban dari peserta. Apa kau tahu menghabisi penguji adalah tindakan kriminal yang serius? Apa bukan kriminal kalau penguji menghabisi peserta di kota? Yuanpa berkata, kalau kau nggak terima, ayo berantem. Anak gila, kesabaranku habis. Aku harus memberi kalian pelajaran. Gak usah omong kosong. Ayo gelut. Lalu di sini mereka berdua beradu serangan. Dalam hati Cincun, kira-kira dapat berapa XP point kalau menghabisi Immortal Realm? Anak baik. Benar-benar, kau mau benar-benar bertarung denganku? Kalau gitu, ini, rasakan kekuatanku. Cincun bertanya, Pak Su, apa kau pilih kasih? Apapun alasannya, kau telah menghabisi orang. Lalu seseorang berkata, tertawa terbahak-bahak dari langit surga. Ternyata di atas nih ada orang nih yang terbang pakai pedang gitu. Siapa itu? Saya Li Pai. Oh, Li Pai nih yang
pedang apa gitu kemarin namanya, gue lupa deh. Saya Li Pai datang untuk memberi hormat kepada yang mulia. Oh, akhirnya kau datang. Mau melawan yang mulia. Beraninya kau menyakitinya. Pak Su ini Su Kuiku ya, Su Kuiku. Pak Su membalas, kenapa tidak? Ini, maka pedangku. Li Pai melancarkan serangannya. Dalam hati Pak Su, cepat sekali, gak mungkin dihindari. Dia bukan di layer pertama Immortal Realm. Dan serangannya berhasil mengenainya. Kau, siapa kau? Pedang ini cuma pelajaran. Kalau kau mengganggu yang mulia lagi, kau akan menerima lebih dari itu. Dalam hati Cincun, serem. Bener-bener muridnya Tai Pai Cinsing. Aku ceroboh, akan kubalas kau nanti. Dan Pak Su pun akhirnya pergi. Di sini akhirnya Li Pai datang. Yuanpa bertanya, "Hei, kuat banget. Gimana kalau kita tanding? Kita lihat siapa yang lebih kuat." Cincun merespon, "Yuanpa, kau tidak bisa melawan kawan sendiri. Kalau mau berantem harus sama musuh." Dalam hati Li Pai, gak heran Master bilang yang mulia punya banyak bawahan yang kuat. Langsung ketemu musuh begitu datang. Dua wanita itu ada di tingkat Void Transformation Realm dan bukan manusia biasa. Cincin berkata, "Udah lama gak denger nama Tai Pai. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih bantuannya. Aku berutang budi padamu." Tentu saja yang mulia. Li Pai akan menggunakan pedang Qinglian untuk melayani dan melindungi yang mulia. Ting, selamat kepada host karena telah membuat Li Pai dari legenda Meng tunduk ras manusia. Kultivasi layer pertama Immortal Realm. Teknik Qinglian Yuqian Cue. Supernatural Power Qinglian Excalibur. Pedang Tafa Qinglian. Magic Weapon pedang Qinglian. Loyalty 89/100. Lalu setelah itu mereka pun makan-makan. Jadi itulah yang terjadi. Amitabha. Tidak disangka orang melakukan hal yang tercela di dinasti Nanchuo. Kak Cincun, kenapa kita nggak ikut channel martial art biar nggak usah bergantung ke dinasti Nanchuo? Tai Pai berkata nih, meskipun yang mulia tidak perlu bergantung pada 7 sekte, tetapi hadiah dari channel martial art itu sangatlah besar. Jadi yang mulia butuh memperjuangkannya. Jangan terlalu khawatir yang mulia. Pedangku melukai Su Kuikui, Kuiku, ya itulah si Pak Su itu. Dia tidak akan cari gara-gara dalam waktu dekat. Cincun merespon, bener juga. Mari makan dan minum. Tiba-tiba seseorang berkata, "Cincun, Li Yuanpa, di mana mereka?" Hah? Siapa itu? Kami utusan dari Divine Sword Hall. Hah? Divine Sword Hall? Salah satu dari 7 sekte yang menguasai dinasti Nanchuo dan yang paling kuat di antara 7 sekte. Yang mulia, mereka dari Divine Sword Hall. Sepertinya mereka mau... Aku Cincun, ada perlu apa? Divine Sword Hall ingin merekrutmu sebagai murid utama. Jadi kau bisa memilih sendiri tetua kami sebagai gurumu. Seseorang dari restoran itu berkata, tetua-tetua Divine Sword Hall punya kekuatan seperti dewa. Hidup Cincun dan Li Yuanpa benar-benar membaik. Hei, iya, mereka dari kerajaan kecil. Sekarang direkrut Divine Sword Hall dan menaikkan derajat kerajaannya. Cincun bertanya, kalau aku masuk ke Divine Sword Hall, apa aku bisa keluyuran lalu baik lagi ke sini kapanpun? Tetua yang depan menjawab, Divine Sword Hall berada di bawah kaisar dan bekerja langsung untuk dinasti. Bagaimana bisa kau mengatur jadwal untuk keluar? Ya sudah, maaf, kami menolak. Apa kau tahu apa yang kau tolak? Maaf, aku mau kebebasan. Kau yang mulia, jangan khawatir, saya akan menangani mereka jika mereka menyerang. Orang yang membungkukkan punggungnya untuk melayani orang kaya yang penting membuatku sangat kesal. Li Pai mengagumi kekuatan yang mulia. Dalam hati tetua yang ini, terlalu banyak orang berlalu lalang di sini. Bisa mencemari nama Divine Sword Hall. Kita cuma bisa menggunakan rencana B. Kita harus memberi anak sombong ini pelajaran agar mereka tahu posisi mereka. Kalian sendirilah yang akan menyesalinya. Chiasum bertanya, yang mulia, kenapa ditolak? Kedepannya kerajaan Chan Yue ada di tangan Anda. Anda bisa belajar banyak dari mereka beberapa tahun ini. Beberapa tahun? Aku nggak bisa nunggu beberapa tahun. Yang mulia, dalam hati Cincun, lagi pula sistem mitos bisa memberiku lebih banyak keuntungan dari Divine Sword Hall. Kenapa butuh ngabisin waktu? Ting, sebulan sekali berkesempatan untuk memanggil God and Demon. Host dapat memanggilnya sekali. Kalian lanjutin aja makan. Aku butuh ke toilet dulu. Sistem, panggil God and Demon. Mulai memanggil God and Demon. Kita lihat, loyalty 95/100. Ting, selamat kepada host telah memanggil God and Demon. God and Demon sedang dalam perjalanan. Tunggu, ini apa ini? Kami menyapa yang mulia. Hei, buset, bisa nggak nyeremin kalau datang? Aku hampir mau ketakutan. Hei. Ting, selamat kepada host karena telah memanggil hitam dan putih dari cerita rakyat, ras hantu dan roh. Kultivasi layer ketiga Immortal Realm. Exercise layer ketiga dari metode pengontrol hantu hitam dan putih. Supernatural Power, metode melarikan diri dari yin dan yang, memerintah hantu dan juga menghabisi roh. Lalu Magic Weapon Arit, rantai roh Borgo roh. Loyalty 95/100. Ngomong, kalian sembunyi di kota Luoyang. Dalam hati Cincun, kalau enggak, kenapa tiba-tiba muncul begitu dipanggil? Kami dulunya hantu kesepian. Karena berkah dari para leluhur kita, jadi kami mengembangkan kemampuan kami. Baru-baru ini saya datang ke kota Luoya
dan melihat sikap yang mulia. Jadi saya datang untuk menyapa. Terus cuma bayanganmu aja. Jangan takut yang mulia, kami akan kabur dari yin dan yang dan hidup di antara dunia yin dan yang. Biasanya tinggal di alam baka atau di tempat gelap. Kalau yang mulia butuh bantuan, cukup bunyikan lonceng ini. Namanya roh lonceng. Kalau dibunyikan, kami akan datang. Oh, baiklah. Oh iya, sebagai hantu dan god atau dewa, apa biksu sadar keberadaan kalian? Tidak, bahkan di Immortal Realm pun tidak. Kalau kami tidak berada 3 kaki darinya, dia tidak akan menyadari keberadaan kami. Begitu. Ya sudah, kalian balik dulu. Kalau aku butuh bantuan, pasti akan kupanggil. Sama-sama. Manggil God and Demon selesai. Sekarang udah malam. Ayo berlatih. Cincun mulai berkultivasi. Terus tiba-tiba ada nih seseorang yang melemparkan sesuatu ke ruangan dari Cincun. Dalam hati Cincun, apa ini seperti yang di acara TV martial art? Pakai dupa wangi, Cincun pun mengeluarkan deagle-nya. Untungnya aku kebal dengan racun sekarang. Lalu di saat yang sama, Tachi menyadarinya. Barusan spirit weaponnya Cincun. Ada sesuatu yang terjadi. Lalu ada assassin yang masuk menyerang ke arah Cincun. Mati kau! Gak nyangka kalau aku bakal diserang di malam hari. Kalau singa tidak menunjukkan kekuatannya, bukankah aku cuma kucing sakit? Cincun memunculkan galahnya. Tombaknya langsung menyerang ke arah orang itu. Dalam hati Cincun, aku juga kultivator Golden Core. Latihan pertama dengan penjahat kecil. Kalau tidak bisa mengalahkannya, paling gak gertak dia. Jangan berpikir dirimu terlalu tinggi. Biksu Golden Core di depanku hanyalah semut. Pergi kau ke alam baka. Assassin itu berhasil menghindari serangan Cincun dan pergi ke belakangnya. Serangannya hampir mengenai Cincun, tapi dengan cepat Tachi muncul dan langsung menyerang orang itu. Dasar, tidak disangka ada orang kuat di sekitarnya. Salah perhitungan, harus lari secepatnya. Hei, mau kabur hah? Tachi menahannya. Yang mulia, jangan. Cincun mengeluarkan loncengnya nih. Tachi melanjutkan, lonceng itu bisa menarik hantu untuk membantu, tetapi juga akan memakan jantung kehidupan manusia, membuatnya menjadi hantu. Tidak apa-apa, aku bisa mengendalikannya. Lalu dipanggil, muncul nih mereka berdua. Melihat itu Tachi kaget. Mundur yang mulia. Terus mereka menyapa Cincun nih. Hadir yang mulia. Seseorang menyerang dan mencoba menghabisiku barusan. Aku terluka tetapi berhasil menghindar dan dia kabur. Ikuti dia. Dan juga habisi orang-orang di belakangnya sekaligus. Baik yang mulia. Tachi bertanya, siapa mereka? Cincun menjawab, dewa hantu di alam baka. Mereka memberikanku roh lonceng untuk memanggil. Dalam hati Tachi, semua hantu dari alam baka telah ditaklukkan yang mulia. Bukankah itu tidak terlalu masuk akal? Cincun berkata, oh iya, makasih barusan udah menyelamatkanku. Tanpa bantuanmu, aku pasti udah tinggal jasad. Sebagai ucapan terima kasih, bagaimana kalau aku bayar dengan tubuhku? Tachi merespon, terima kasih atas ucapannya, tetapi saya nggak butuh. Yang mulia lemah, bagaimana kalau berlatih dulu? Cincun merespon, baiklah. Ayo kita tunggu berita baiknya. Sekarang kita pergi ke Divine Sword Hall, di mana di sana ada seorang tetua nih. Orang yang tadi datang berkata, tetua ke-13, misi saya gagal. Nah, yang lagi berkultivasi ini tetua ke-13 ya. Dia berkata, ada apa? Tingkat kultivasimu lebih dari cukup untuk menangani Golden Core Cincun. Kenapa kau terluka seperti ini? Dia punya bawahan yang lebih kuat dariku. Aku diserang dan semua tulangku remuk. Jika bukan karena tubuh kultivasiku, aku pasti sudah mokat sekarang. Tiba-tiba, hei, siapa itu yang berani menyusup ke Divine Sword Hall? Lalu assassin yang tadi langsung diserang. Tetua ke-13, tolong aku. Siapa itu? Dan dia pun langsung dihabisi. Dalam hati tetua ke-13, aku tidak bisa mendeteksi nafas si penyusup. Di mana dia? Terus tiba-tiba si tetua langsung diikat sama rantai. Jangan repot-repot. Ini magic weapon tingkatan immortal. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Siapa kau? Mati kau. Kenapa kalian ini menghabisiku? Siapa yang menyuruhmu mengganggu orang yang seharusnya tidak kau ganggu? Pergilah ke alam baka dan bertobat. Sekarang kita pergi ke sebuah tempat di mana keesokan harinya ya, di mana orang-orang bergosip. Hey, denger gak? Divine Sword Hall diserang malam hari. Katanya seluruh orang di kediaman meninggal sangat tragis. Hah? Apa itu benar? Sayang sekali. Sekarang kita pergi nih di sebuah pintu kayak portal gitu lah, di mana ada orang keluar. Dan yang keluar adalah Fei Yushu dan beberapa orang. Seseorang menyapa, salam tetua Fei. Ruder dibantai. Ini provokasi ke Divine Sword Hall secara gamblang. Terjadi di areanya Pak Su. Pak Su, apa kau menemukan masalah? Belum ketemu. Pihak musuh terlihat seperti hantu, seperti rumor di luar. Belum ketemu apapun. Benar. Dalam hati orang ini tidak ada jejak, tidak ada jalan untuk menemukannya. Sekarang kita cuma bisa mendewakan pelaku agar Divine Sword Hall tidak menyalahkanku. Fei Yushu berkata, kalau begitu aku akan ke lokasinya dulu. Pak Su, aku pergi. Sekarang kita lompat ke besok lusa, di mana orang-orang berkumpul. Tes Qianlong Martial Art dimulai hari ini. Kami akan mengirim kontestan ke dunia magis. Semuanya akan menggunakan kartu kayu. Kalau kalian bertemu bahaya yang tidak bisa ditangani, kalian bisa menghancurkan kayunya lalu kabur. Di akhir,
Kalau tersisa 100 orang, tesnya akan berakhir. Kompetisi diadakan dalam 1 minggu. Jika ada lebih dari 100 yang tersisa, kompetisi di arena akan dilakukan. Sekarang baris untuk melewati portal. Orang-orang berbaris dalam hati Fei Yushu. Bukannya mereka berdua ini si langka berbintang 9 tahun ini dengan martial art tingkat tinggi. Namanya Cincun dan Li Yuan Pak. Fei Yushu menyapa nih. Saya optimis dengan kalian. Cincun merespon, terima kasih. Dan mereka berdua pun masuk. Dalam hati, entah kiri apa kanan ya, katanya Divine Sword Hall memprovokasi Cincun beberapa hari yang lalu. Apa mungkin dia ada hubungannya dengan habisi Ruder kemarin? Ada orang sekuat Li Pai juga di pihaknya. Hei, tetua Fei. Fei Yushu merespon, hah, apa perkataanmu benar? Betul, dia punya bawahan bernama Li Pai, si misterius yang mampu untuk mengganggu Divine Sword Hall yang punya masalah dengannya. Aku akan pertimbangkan. Aku akan mengawasi anak itu nanti. Dalam hati Fei Yushu, meskipun jenius berbintang 9 itu terbilang jarang, tetapi nggak cuma 2 orang. Kalau Cincun benar-benar pelakunya, dia nggak bisa berdiri di sini. Dia butuh disingkirkan secepatnya untuk mencegahnya berkembang menjadi lebih kuat lagi. Sekarang kita pergi di dalam ya. Ini magic weapon di suatu tempat di hutan, di mana Cincun Ting memicu side quest menyeberangi laut. Di tahu quest, Fei Yushu, tetua kelima Divine Sword Hall, mencurigai pembunuhan di divisi Ruder. Dia akan mengawasimu selama tes. Peringatan, Fei Yushu merupakan orang kuat di tingkat Immortal Realm. Jika sukses, host akan mendapat undian. Kegagalan mengakibatkan host akan terus-menerus diburu oleh seluruh Divine Sword Hall. Kenapa dicurigai? Dalam hati Cincun, Divine Sword Hall adalah sekte terkuat dari 7 sekte dari dinasti. Kalau diburu olehnya, akan repot. Harus gak cari masalah dulu. Di sini ada si anjing nih, yang mulia. Dalam hati Cincun, sepertinya ada adu peliharaan. Tetapi mereka datang di waktu yang berbeda. Cincun berkata, anjing, mulai sekarang kita diam-diam dulu. Ada yang memata-matai kita. Baik yang mulia. Ya sudah, ayo kita cari Li Yuan Pak. Dan mereka pun terbang. Itu, ada di sini. Itulah cara Yuan Pak memberitahu posisinya secara mudah dan kasar. Beneran gaya Yuan Pak. Yang mulia, yang mulia. Terus di sini ternyata ada beberapa orang nih, ada beberapa kultivator yang terbang pakai perang terbang. Hei anak bodoh, berhenti menggonggong. Sampai kau panggil bodoh. Kenapa? Sini, bunuh aku kalau bisa. Dia cuma sendiri, ayo kita habisi dia. Sepertinya beberapa kultivator Golden Core cari mati. Lalu satu persatu kultivator itu langsung dihajar. Itu dia sebuah monster. Lari, mau kabur. Sudah terlambat. Dan semuanya pun langsung dihajar pas lagi kabur. Astaga, orang kejam. Dia Li Yuan Pak yang berbintang 9. Iya, tangan kanannya Cincun kan? Ayo jauhi dia, jangan sampai terhabisi. Yang mulia, kita kemana? Ayo kita ke sana. Dalam hati Cincun, cuma seminggu untuk mengeliminasi peserta. Aku gak mau ikut grup arena, ngabisin waktu. Terus tiba-tiba, hah, itu naga. Ayo kita ke sana dan melihat. Dan di sana ada sebuah naga nih di sebuah seperti sungai gitu. Dan para kultivator berkumpul. Menarik, ada naga ngamuk dan bertransformasi. Lihat, dia bawa bola naga di tangannya. Bola naga terbuat dari spiritual power dari naga yang dipadatkan. Mirip dengan ramuan emas biksu yang menjelaskan ternyata si anjing. Harapan hidup naga sangat panjang. Jadi spiritual powernya sangat kaya. Bahkan bisa membuat darah naga setelah menelannya. Yang mulia, Anda harus mendapatkannya. Yuan Pak bertanya, yang mulia, apa Anda butuh bantuanku untuk menangkap naganya? Para kultivator semua pun pergi ke naganya untuk mengambilnya. Ayo ambil bola naganya. Minggir. Hei, minggir. Bola naga itu milikku. Hah? Mau mengambil untukmu sendiri? Jangan mimpi. Lalu para kultivator itu semuanya di sini seperti dihempaskan ya kayaknya. Oh belum, masih akan menyerang. Cincun berkata, jangan panik. Tonton pertunjukannya dulu. Dalam hati Cincun, katanya roh tombak pembunuh naga perak silver. Kok panjang banget? Katanya roh tombak pembunuh naga perak Slayer Spear bisa menyerap roh. Dan di dalam senjatanya tersembunyi roh naga. Meski roh tombak pembunuh termasuk heavenly artifact, tidak ada hal spesial darinya selain beratnya. Kata sistem, ada roh naga yang belum bangun di tombaknya. Jadi itu bukan wujud sesungguhnya. Tunggu, kalau kita bisa membangunkan jiwa sang naga, ting, benar, roh tombak pembunuh lebih mematikan dari naga. Jika menyerap roh naga, maka senjata akan teraktifkan. Karenanya disebut senjata terlarang di Istana Naga dari Laut Cina Selatan. Dan tidak digunakan oleh klan naga. Dalam hati Cincun, kalau teraktivasi, bukannya memungkinkan bisa mencapai batasan magic weapon. Terus tiba-tiba, Kak Cincun dan Yuan Pak akhirnya ketemu. Tentunya Kak Cincun dan Yuan Pak juga ada di sini. Oh, selamat. Kau juga ikut bertarung. Tapi aku sarankan untuk menyerah karena aku ada di sini. Naga ini punya harta. Aku bisa membaginya denganmu. Yuan Pak, ayo waktunya beraksi. Baik yang mulia. Di sini para kultivator semuanya dihajar dan hasil dari pertarungan itu terlihat ada beberapa batu yang terlempar dan mereka pun kabur. Udah, ayo kabur dulu.
Di sini ceweknya narik. Hei, apa yang kau lakukan? Lari! Cincu merespon, Yuanpa dari sini. Gak ada alasan untuk lari. Makan ini! Yuanpa di sini pergi ke sebuah batu yang terlempar dan langsung memecahkan batunya. Hei, lari! Ayo, hancurkan kartu kayunya. Dominan, sangat mendominasi. Dengan kerja keras, nanti aku akan seperti Yuanpa. Yuanpa merespon, terima kasih yang mulia atas kepercayaannya. Cincu berkata, Nona Cu, terima kasih sudah cemas, tapi aku pergi dulu. Non Cu, oke. Cu. Non Cu. Nona Cu merespon, baik, Anda harus lebih berhati-hati. Dan Cincun pun maju ke arah naganya. Lalu Cincun menggunakan tombaknya langsung menyerang ke arah naganya. Sudah kuduga dari musuhnya naga. Sisik tangguhnya naga pun gampang dihancurkan. Tapi naganya masih gak apa-apa. Kamu memaksaku untuk menjadi ukuran besar. Lalu Cincun di sini semakin membesar ya. Orang-orang melihat itu kaget. Ya Tuhan, mantra macam apa itu? Mempesona. Ini sangat membutakan. Iya, dia bergerak. Lalu Cincun langsung maju menyerang ke arah seperti leher dari, bukan leher sih, ya bagian badan dari si naga menggunakan tombaknya. Lalu naganya pun jatuh. Lalu Cincun menyiapkan serangannya lagi. Ayo, ini serangan terakhir untukmu naga. Tapi tiba-tiba Cincun jatuh masuk dalam air. Hah, Kak Cincun, yang mulia. Dalam hati Yuanpa, jangan panik. Aura yang mulia meningkat dan keadaan si naga menurun secara cepat. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!